Melihat atau bahkan mendengar orang yang dekat sama kita tapi nggak terlalu kenal banget gitu ya, atau bahkan mungkin idola kamu mungkin ya teman-teman ya. Penasaran tentang apa, kayak gimana sih ini orangnya gitu ya. Dan ternyata ya selain kita ke mereka ya, ternyata ada juga loh orang yang pingin tahu banget sosok kamu tuh kayak gimana sih ya, dan bagaimana gitu ya kesehariannya, kayak gimana lah ya, seperti itu yang dia pingin ketahui. Nah, di readingan kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai siapa sih yang ingin dia ketahui, apa sih yang ingin dia ketahui tentang kamu, ya bukan siapa ya, yang dia ingin ketahui gitu ya, yang ingin dia ketahui dari kamu atau tentang kamu tuh seperti apa. Oke ya teman-teman, sekarang kita bakalan lihat ya di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, belajar mendengarkan dengan rendah hati, mendengarkan dengan vibes yang positif gitu kan, sehingga hasilnya pun juga akan jadi positif teman-teman ya. Dan timeless reading anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja boleh dengan senang hati ya. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story atau 3 cerita. You don't need to pick a card ya, atau pick story seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya semuanya ini adalah cerita kamu semua. Ternyata yang kepingin tahu tentang kamu tuh banyak gitu ya, kepo kan ya. Ya, alright, kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, kita lihat ya di story kamu yang pertama ya. Oke. Alright, story kamu yang pertama, pandangannya tentang kamu ya, pandangannya tentang kamu. Ada Neptunus di sini. Which is Neptunus ini ya. Ini kalau dilihat ya, hal-hal yang negatif yang dilihat dari kamu ini teman-teman ya, terkoneksi secara negatif ya, karena dia ngelihatnya kamu itu dari hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, nanti kita lihat ya apa sih yang dia lihat gitu ya. Tapi ini kalau misalkan ditanya pandangannya sama kamu ya, pandangannya dia cukup negatif ya, seperti itu. Jadi menurut mereka atau menurut dia ya, di story yang pertama ini teman-teman ya, kamu tuh orangnya seperti apa sih? Kita coba lihat ya, kamu tuh orangnya kayak gimana menurut dia ya. Kamu tuh orangnya menarik sebenarnya gitu ya. Jadi menurut dia di story yang pertama ini, kamu tuh sebenarnya orangnya menarik, ramah banget ya. Cuman gitu ya. Cuman kamu tuh sering kali kayak mainin orang gitu loh. Ya kayak orang gampang deket sama kamu humble, kamu menarik, kamu cantik, atau kamu ganteng gitu, tapi terkesan bahwa kamu tuh sepertinya cuman main-main gitu ya, deketin sana oke, deketin sini oke ya. Jadi pandangannya dia ke kamu tuh seperti itu. Dia tidak bilang bahwa kamu tuh seperti apa gitu ya, tapi lebih ke ya memang sih kamu tuh cantik gitu ya, memang sih kamu tuh menarik, memang sih kamu tuh kreatif banget, banyak yang suka lagi gitu kan ya. Secara komunikasi juga pinter banget, gaul juga pinter banget ya, seperti itu. Penampilan cukup menarik lah, sangat menarik gitu ya, cantik atau ganteng gitu ya, ya seperti itu. Dan memang menarik gitu. Tapi buat dia ya, dia ngelihatnya kamu tuh ya seperti itu, karena kayak kamu tuh sering terjebak di hubungan singkat atau sesaat gitu. Jadi nggak gampang bosen, jadi kayak gonta-ganti gitu loh teman-teman dia. Padahal mungkin kamunya sendiri niatnya nggak kayak begitu, nggak sih ya. Ya seperti itu. Kamu tuh banyak bantu orang gitu ya, kamu banyak bantu orang, ya ini dia ya tadi, karena bergaul ya, jadi kamu orang yang menyenangkan. Lalu juga kamu banyak sekali hidup dengan dunia kamu sendiri ya, gak peduli sih sama pandangan orang sebenarnya. Cuman memang di benaknya dia ya, kamu adalah orang yang seperti itu gitu, gampang banget kayak gonta-ganti orang gitu ya, gonta-ganti pasangan gitu, yang deket sama kamu ya mungkin, tapi ceritanya nggak kayak begitu, tapi karena dia ngelihatnya seperti itu ya. Ya. Lalu secara energi ya, kamu tuh bawa dampak apa sih ya ke lingkungan menurut dia ya, menurut dia kamu tuh bawa dampak apa? Kamu udah bawa dampak yang negatif ya, kamu bawa dampak yang negatif ya, karena memang secara emosional ya kamu kurang baik ya. Dilihatnya dia itu kamu tuh orang yang
Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, kamu tuh orangnya tek 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 gitu ya. Jadi karena tadi kita lihat ya, dilihatnya juga kamu sosok yang apa aja dikerjain gitu ya, nggak bisa diem dan sebagainya. Cuman memang secara emosional kamu kurang baik ya. Menurut dia, kamu tuh bawa dampak yang kayak gini loh ya. Secara emosional kurang baik, jadi akhirnya imbasnya ya semuanya kena gitu ya, nggak sabaran kayak gitu ya, dan selalu ingin menang ya, selalu ingin menang terus-terusan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, ini secara energi dia merasa bahwa kamu tuh bawa dampak yang kurang baik ya, seperti itu. Dan pandangannya sama kamu ya, ini konsistensi kartunya ya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu niatnya dia apa sih ke kamu ya teman-teman ya, sampai dia tuh kepingin tahu gitu yang sesungguhnya gitu, seperti apa niatnya dia ke kamu. Niatnya sebenarnya ingin belajar sih teman-teman ya, pingin belajar kamu tuh, pingin tahu gitu loh, kamu tuh orangnya tuh kayak gimana, seperti apa ya, lebih ke kayak proses mengenal ya, proses mengenal kamu ya, seperti itu. Ada kartu Graut di sini ya, Jupiter itu adalah tentang perkembangan diri ya, jadi lebih ke pingin tahu karena dia merasa hubungan sama kamu tuh gantung. Jadi dia pingin ngerti kamu tuh yang sebenarnya tuh kayak apa sih sama dia ya, lebih ke seperti itu sih teman-teman. Jadi dia ingin menegaskan hubungan yang kalian jalani ini supaya nggak ada salah paham ke depannya ya, seperti itu. Jadi dia punya niat seperti itu, pingin mempelajari kamu, pingin ngerti kamu tuh seperti apa ya, seperti itu. Jadi biar ngerti apa yang kudu dilakukan ya untuk hubungan yang gantung ini dan nggak jelas ini gitu loh teman-teman ya. Niatnya dia kayak gitu, niatnya positif sih ya untuk dirinya dia sendiri. Dan kalaupun dia udah tahu ya, dia bakalan bener-bener akan ya nggak apa-apa berteman gitu ya, karena memang dia sudah banyak memutuskan atau merenungkan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan untuk dia bisa bangkit lagi ya, dia butuh waktu loh teman-teman ya, bener-bener langkah demi langkah gitu, nggak yang namanya setelah tahu kamu kayak begitu ya, dia nggak yang namanya ngejudge kamu seperti apa, cukup tahu gitu loh, oh ya udah ternyata memang orangnya kayak begini gitu ya, seperti itu. Dan dia memutuskan untuk ya kalau kayak gini ceritanya enakan diajak berteman gitu kan, enakan yang namanya entah itu partnership aja gitu, atau entah itu sahabat aja gitu. Jadi akhirnya mempertegas gitu ya, mempertegas hal yang selama ini mungkin buat dia itu adalah hal yang gantung, tapi ini melalui serangkaian pertimbangan yang matang sih selama ini. Jadi nggak yang namanya seketika, nggak dengan emosi gitu loh dia memutuskan gitu, karena memang ada langkah-langkah di sini. Jadi nggak keburu-buru sini teman-teman ya, benar-benar nggak keburu-buru, jadi benar-benar bisa one by one gitu ya, seperti itu. Lalu yang sebaiknya kamu lakukan ya, kalau orang ini ternyata ada di sekitar kamu teman-teman ya, orang ini ya, orang yang ingin tahu tentang kamu ini loh, yang ternyata pandangannya kayak begini, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya kalau orang ini ternyata ada di sebelahnya kamu ya? Nggak apa-apa sih ya, anggap sebagai seorang keluarga gitu, jangan yang namanya ngasih jarak gitu. Jadi ya udah, nggak usah yang namanya terbawa emosi dan perasaan gitu kan teman-teman ya. Kalau emang bisa dijadikan saudara ya jadikanlah gitu, tapi kalau misalkan gapnya terlalu seperti apa gitu ya teman-teman ya, nggak usah gitu. Artinya ya ini buat pelajaran sih ya, supaya diusahakan tuh nggak gampang yang namanya tertarik sama orang atau tebar pesona gitu ya sama orang, karena mungkin ada cerita-cerita ya, ternyata mungkin bukan orang ini aja, tapi orang-orang di sekitarnya kamu yang mungkin juga GR gitu kan, padahal mungkin kamu orangnya itu memang humble ya, seperti itu. Cuman ya seperti ini juga ya teman-teman ya, ini juga bisa buat kamu lebih refleksi diri gitu ya, untuk nggak gampang yang namanya bosan, jenuh gitu, tapi belajar untuk merawat satu hubungan ya. Jadi kalaupun kamu mempesona gitu kan ya, kalaupun kamu menarik di hati banyak orang, tetap ya jaga komitmen ya. Jaga komitmen, karena semakin banyak kita menebar pesona gitu dan banyak terpesona, dan kita sendiri pun memberikan harapan ya, itu efeknya ke kita juga malahan nambahin complicated problem gitu teman-teman ya. Aslinya problem nggak ada gitu kan, tapi malah ada problem gitu karena hal-hal tersebut seperti ini. Oke ya teman-teman,
Ini adalah cerita yang pertama ya buat kamu. Sekarang kita akan melihat ke cerita yang kedua ya. Story yang kedua seperti apa? Oke, story yang kedua. Tunggu, wait. Oke, story yang kedua buat kamu. Kita lihat di story yang kedua ini ada apa sih? Pandangannya tentang kamu tuh seperti apa? Pandangannya sama kamu, yang jelas kamu tuh positif sih pandangannya ke kamu ya, karena memang dia ada perasaan ya pandangannya ke kamu, jadi energi yang positif teman-teman ya. Pandangannya tentang kamu adalah sesuatu hal yang benar-benar positif, karena menurut dia atau menurut mereka ya, ini kamu tuh orangnya kayak gimana sih gitu ya, orangnya tuh menarik gitu. Kamu tuh ramah banget, humble banget sama orang gitu. Dan menariknya ya, orang itu sama kamu mau ngomong itu benar-benar nyaman ya. Benar-benar nyaman karena kamu tuh pinter banget berkomunikasi dengan siapapun. Walaupun itu orang baru gitu kan, ya, rasanya kayak nyaman aja ngomong sama kamu. Kamu tuh orangnya cukup ceria banget dan selalu mau tahu gitu ya, selalu mau tahu dalam hal yang positif ya teman-teman ya. Ya, tapi ya menurut dia sih seperti itu ya, benar-benar yang pandai bergaul gitu, gampang komunikasi sama orang, terus setia kawan ya, cukup setia kawan dan asik gitu loh orangnya. Cuman memang kalau dilihat ya, dia tahu bahwa kamu tuh orangnya agak moody, terus juga gampang banget yang namanya terbawa suasana, karena kadang-kadang ya unstable gitu. Cuman overall dia ngelihatnya kamu tuh bener-bener di hal-hal yang positif gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Lalu kita lihat nih teman-teman, kita bakal lihat oke. Secara energi kamu tuh bawa dampak apa sih ya ke lingkungan? Kita lihat. Oh, sebenarnya bawa dampak yang oke ya, positif. Lalu kamu bawa dampak yang positif sih teman-teman ya, dan kamu tuh bisa membawa orang itu bisa melihat dunia ya dengan jauh lebih luas lagi. Jadi nggak yang namanya di situ-situ aja. Jadi kalau misalkan orang nih ya, dia nggak pinter gaul gitu, tapi kamu tuh bisa yang namanya deket sama dia. Kamu bisa membukakan dunia yang baru gitu buat orang ini gitu. Karena kamu emang nggak pilih-pilih temen ya. Kamu nggak pilih-pilih temen. Jadi kalau misalkan kamu tuh bisa deket dengan siapa aja gitu. Itu yang menarik ya buat dia ya teman-teman ya. Jadi yang dia lihat dari kamu bahwa kamu tuh nggak pilih-pilih temen, dan kamu tuh bisa yang namanya membantu teman kamu untuk bisa melihat dunia ini dari perspektif yang lebih menyenangkan ya, seperti itu. Ini ada seperti ini. Ada cerita-cerita communication juga gitu, dimana tadi juga kita udah baca ya, yang pertama yang dia lihat dari kamu tuh gampang bergaul, gampang banget yang namanya berkomunikasi sama orang. Dah, ini dia cerita-cerita seperti ini, dimana dia juga wow banget ya, dampaknya itu bener-bener kamu tuh berdamage ya, berdamage ya ke lingkungan tuh, yang bener-bener kalau kamu datang gitu, suasana tuh bisa bener-bener cheers up gitu. Pernah gak sih kamu kayak begitu teman-teman ya, berada di satu acara gitu, tiba-tiba ada orang datang tuh kayak vampire energy gitu ya, kayak nyedot energi, dan bener-bener suasananya jadi murem, jadi diem-dieman, jadi yang namanya cuma lihat-lihatan doang gitu ya. Tapi begitu ada orang nih ya datang jebret gitu kan, damage-nya tuh luar biasa banget. Jadi ceria banget suasananya tuh, jadi kayak rame, cerah, ceria, berwarna, itu juga ada gitu. Dan dia ya, dampaknya kamu buat lingkungan ya itu seperti itu ya, berdamage banget. Bener-bener kalau kamu datang ya, suasana tuh bisa ceria banget ya. Bisa ceria banget, nget ya kayak gitu. Oke sih teman-teman ya. Karena memang kamu tuh orangnya unpredictable juga gitu, jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu gitu, tapi ceritanya kamu tuh menyenangkan dan menarik gitu ya. Jadi secara energi memang kamu orang yang menyenangkan sih ya.
Lalu niatnya dia ke kamu apa sih ya, sampai dia tuh yang bener-bener pengen tahu. Sebenarnya tadi di kartu yang pertama juga tahu sih ya. Ya. Kalau dilihat di sini ya pastinya niatnya itu kepingin deket ya kan ya, karena mungkin selama ini dia tuh ada loh sekitar kamu, cuman kamu tuh nggak notice ya orangnya itu ada di sekitar kamu, padahal dia tuh udah lama banget gitu ya ada di sekitaran kamu gitu, kepo-kepo tentang kamu. Ya seperti itu. Jadi dia kepingin sih berhubungan sama kamu ya, ditunggu lama gitu karena memang kamu sosok yang menarik buat banyak orang. Jadi memang dia ini sebenarnya kartu hubungan tanpa komitmen, hubungan yang nggak ada ujungnya. Jadi kalau misalkan dilihat ya bisa jadi dia menanti kamu ya sangat lama ya, bisa jadi dia itu menanti kamu sangat lama banget ya. Pengaruh lingkungan, dia belajar banyak juga dari kamu ya. Seperti ini sih teman-teman ya, dan memang ya kalau dilihat di sini nih, ini lingkungan ya, lingkungan, learning, ada creation juga di sini. Memang gitu. Ada kamu ya, dunia ini jadi lebih berwarna ya. Jadi karena kamu idolanya banyak orang, yang suka sama kamu banyak, yang kepingin deket sama kamu juga banyak ya, akhirnya dia begini nih ya, menanti. Penantian yang tak kunjung datang gitu ya teman-teman ya. Ya akhirnya ini cuman ya dekat sama kamu tapi kamunya sibuk sama yang lain juga gitu. Ya. Seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau orang ini ternyata ada di sekitar kamu tapi kamu nggak notice gitu. Ya seperti ini. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ya melakukan perubahan ya. Ada perubahan yang mungkin lebih lebih dilakukan lah ya. Ada satu perubahan yang mesti dilakukan yang berhubungan dengan hubungan ya teman-teman ya, lebih terbuka lagi, nggak berhasil sehingga nggak banyak orang yang mengharapkan kamu, nggak GR gitu. Kadang ada loh teman-teman ya, kitanya kayak biasa aja gitu ya, memang secara tipikal yang kita orangnya humble gitu, suka ngobrol ya, buat kita mungkin beberapa orang kayak manggil kata hai sayang, hai darling, kayak apa gitu kayak biasa, tapi buat orang lain ya mungkin itu meaningful gitu. Jadi kadang-kadang ada yang perlu untuk beberapa orang, ada hal yang memang perlu untuk diadaptasikan gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya, belajar untuk controlling diri jauh lebih baik ya, seperti itu. Karena kalau di cerita yang kedua kayak gini ya, ngeliat damage yang kamu tuh begitu besar untuk orang lain gitu ya. Ya itu dia, yang paling penting adalah jaga diri dengan baik, kendalikan diri dan kendalikan mood dengan baik. Nah itu cukup sih teman-teman ya, seperti itu di story yang kedua ya buat kamu teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga yuk. Story yang ketiga, seperti apakah kamu? Pandangannya tentang kamu, kita lihat pandangannya tentang kamu secara apakah gitu. Pandangannya tentang kamu bagus sih ya, jadi positif, secara energi juga dilihat kamunya positif ya. Lalu juga kalau kita lihat di sini, menurut mereka ya kamu tuh orangnya kayak gimana? Yang jelas menurut mereka atau dia gitu kan, di story yang ketiga ini ya teman-teman ya, kamu tuh harapannya banyak orang ya. Somehow kamu tuh adalah sosok yang benar-benar sempurna dilihat orang gitu ya, benar-benar punya visi yang oke gitu ya. Seseorang yang memang benar-benar bisa diharapin gitu loh sama banyak orang ya. Bisa jadi ini tulang punggung keluarga juga. Oke, kamu tuh menyokong banyak orang ya, seperti itu. Jadi memang harapan banyak orang dilihatnya dia tuh kayak gitu ya. Which is ini dia benar-benar melihat kamu adalah sosok yang sempurna banget ya, berani, terus gampang bergaul sama orang walaupun kamu punya prinsip ya, seperti itu, punya visi yang baik dan orang yang cukup bebas ya, cukup bebas. Oke sih ya pandangannya dia ke kamu, dan menurut dia kamu tuh orangnya kayak gimana ya. Lalu sekarang kita lihat secara energi ya, sebenarnya kamu tuh bawa dampak seperti apa sih ke lingkungan ya. Ya sebenarnya kamu tuh banyak sekali yang dirahasiakan guys ya. Dia ada cerita Pluto ya, ada cerita tentang Scorpio juga di sini. Ini bisa jadi
damage-nya sebenarnya kurang baik ya teman-teman ya, sebenarnya kurang baik karena banyak hal yang ternyata di luar dari kesempurnaan itu banyak sekali yang kamu tutupi gitu, bahwa sebenarnya ada banyak hal yang dengan seperti itu kamu tuh cuman ngincer keuntungan aja kayak gitu loh ya. Sebenarnya kamu nggak kayak gitu, tapi ada hal-hal yang memang kamu setting ya untuk menjadi karakter yang seperti itu gitu kan, kamu rawat. Ini sesuatu hal yang memang dirawat ya, mungkin untuk jabatan atau mungkin untuk satu struktural yang memang membutuhkan kamu itu untuk menjadi karakter seperti apa yang orang harapkan. Dia bisa jadi seperti itu, dan lama-lama kamu enjoy aja gitu menikmatinya ya, karena memang ini adalah sesuatu yang memang harus dirawat nih, hubungan dengan orang lain ya, hal seperti itu. Tapi di sini ada cerita-cerita tentang kelelahan ya, kelelahan karena kalau kita nggak bisa jadi diri kita sendiri dan banyak hal yang kita tutupin ya, enak gak sih ya. Seperti itu. Lalu kita lihat ya niatnya ya, dia ke kamu sampai pingin tahu banget itu apa sih ya niatnya ya, buat kenal sih, buat mengetahui aja gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini bisa jadi rekan ya teman-teman ya, bisa jadi rekan kerja gitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau orang yang memang berhasrat sama kamu, punya hasrat tapi bukan untuk sesuatu hal yang serius atau kayak gimana, enggak ya, punya hasrat sama kamu, punya keinginan ya, seperti itu teman-teman. Nah niatnya sih seperti ini ada perasaan ya gitu, tapi tidak mengarah ke arah yang harus berkomitmen gitu ya, enggak sih teman-teman. Niatnya dia seperti ini, jadi menghargai kamu, appreciate gitu ya teman-teman, karena dia merasa banyak sekali dibantu sama kamu nih teman-teman ya. Jadi dia kepingin memang seperti kamu, mengidolakan gitu, kepingin jadi sosok yang seperti itu gitu loh ya. Ada kan kadang orang yang seperti itu ya. Nah sebaiknya yang kamu lakukan apa ya kalau orang ini ternyata di sekitarnya kamu ya, bisa jadi tadi ya, rekan kerja juga bisa, atau orang yang sekitar kamu yang berhubungan dengan pekerjaan juga bisa ya teman-teman ya, dan punya hasrat, punya keinginan, seneng gitu kan, appreciate banget sama kamu, mengidolakan ya, ada seperti itu ya. Yang mesti kamu lakukan ya, hati-hati terjebak di hubungan yang berbahaya gitu, karena kalau misalkan ada kesempatan gitu kan ya, medianya tepat, nah pasti bisa kejadian teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu bisa yang namanya menjaga jarak yang tepat gitu kan ya, menjaga jarak yang tepat dan nggak mau yang namanya terlibat dalam sesuatu hal yang berbahaya. Kalau apalagi kalau kamu misalkan berada di satu bidang yang benar-benar itu rentan banget yang namanya sesuatu hal yang berbahaya yang nantinya akan jadi terkuak gitu kan, dan akan mematikan karir kamu sendiri ya, sebaiknya jangan gitu. Hati-hati dengan hal-hal yang berbau-bau seperti ini, apalagi kalau misalkan berada di satu dunia gitu, atau pekerjaan atau apa gitu yang butuh banget komitmen dan butuh banget nama baik ya teman-teman ya. Itu wajib yang namanya hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari. Kalaupun enggak kalian berada di dunia yang baik-baik aja, nggak berada di yang cerita-cerita pekerjaan yang seperti apa dan bagaimana, kan lebih enak kan kalau misalkan jadi diri sendiri, lebih apa adanya gitu kan, nggak ada yang namanya ditutup-tutupin gitu, nggak harus menjadi sosok yang sempurna dan sangat melelahkan gitu kan ya. Melelahkan nggak sih? Ya seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik sih kalau misalkan hindari hal-hal seperti itu, karena kadang-kadang orang itu melihat sosok sempurna itu kan dari it's only from its cover gitu, gak yang dari awal ya, seperti itu. Jadi selalu pilihlah jalan yang baik ya, jangan terjebak dalam kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat ya. Kalau kerja, kalau relasi ya relasi gitu loh teman-teman ya, bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan relasi seperti itu ya. Alright, ini adalah story kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi ada banyak orang ya di luar sana yang mungkin pingin tahu kamu tuh orangnya kayak gimana, seperti apa, kepo seperti apa dan kayak gimana. It's okay, it's fine ya. Masing-masing orang punya haknya masing-masing.
apa namanya, yang penting itu tidak yang namanya membahayakan ya pada saat dia pengen tahu dan pada akhirnya nekat. Nah itu sudah berbahaya, ya harus ditangani. Tapi kalau misalkan enggak pun, cuman pengen tahu aja, kepo aja, ya udah gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya, sama kan, sama dengan kamu, right ya. Oke, kita bakal jumpa lagi di next time Let's Reading General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita yang berbeda pastinya ya, dan pemahaman yang berbeda, dan semoga pemahaman kalian menuju ke arah yang selalu baik dan selalu baik juga. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.